Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya baik-baik saja. Dan hari ini kita akan masuk lagi dalam pembacaan. Namun Sora mau ngingetin untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, ayo di subscribe karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Untuk yang sudah subscribe dan selalu mendukung dan berpositif thinking, terima kasih banyak ya. Tanpa dukungan kamu, Sora tidak bisa berarti apa-apa ya. Di hari-hari yang terkadang sering mendung ini, kita mau lihat ya tentang seseorang yang setelah atau selepas kau pergi hatinya hampa. Waduh, hatinya hampa selepas kau pergi. Oke, kita akan mencoba melihat dia siapa dan bagaimana perasaannya. Sora akan tetap spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya fase-fase dan tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan tertukar-tukar periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja pembacaannya sekarang. Let's go! Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya selepas kau pergi ya. Selepas kau pergi hatinya hampa. Kita mulai dulu situasi dan hubungan kalian ya. Pada saat ini gimana? Ada stork, ada hubungan yang tiba-tiba berubah di sini ya. Artinya ini hubungan yang tiba-tiba adanya masalah atau tiba-tiba menjauh, mendadak gitu ya. Seperti ada sesuatu pergerakan yang tidak diduga-duga, dianya mungkin juga kaget atau kamunya juga kaget. Di sini ada perubahan situasi yang secara tiba-tiba. Tapi di sini juga bisa mengandalkan indikasi ada yang berubah, ada yang mendadak harus pergi, mungkin ada mendadak harus pindah, secara mungkin pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang mana hal itu mempengaruhi hubungan kalian dalam relationship ya. Adanya satu perpindahan yang mendadak ya, kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah ada energi dari birds ya. Ada banyak ya, ada banyak juga perdebatan Sora lihat di sini ya. Ada komunikasi yang di sini banyak sekali perdebatan ya. Perdebatan tentang banyak hal. Tentang ada gosip-gosip yang ada. Jadi mungkin di sini ada yang banyak gosip-gosip tentang dia yang kamu dengar, atau sebaliknya gosip-gosip tentang kamu yang dia dengar gitu loh ya. Nah, tapi ini juga bisa percakapannya itu ngomongin soal perubahan secara mendadak. Jadi mungkin gini, ada perdebatan yang Sora tangkap di sini tentang sikap dia yang berubah atau sikap kamu yang tiba-tiba berubah gitu loh ya. Jadi ini ngomongin perdebatan tentang perubahan ya, secara sikap, perhatian dan sebagainya, termasuk perubahan secara omongan, secara ada gosip-gosip gitu ya. Yang berikutnya adalah ada mouse. Memang perdebatan itu dari kemarin sudah ada sebenarnya. Sudah mulai datang perdebatan kecil-kecil, silih berganti datang gitu ya, perdebatan itu ya. Yang membuat kayak lama-lama perdebatan kecil-kecil itu menjadi mengganggu dan annoying. Yang lama-lama ditumpuk menjadi satu masalah kalau Sora lihat jadinya gitu loh. Awalnya cuma masalah yang kecil, lama-lama jadi masalah yang lebih besar ya. Nah, di sini adalah masalah perasaan ya, terlihat ya hatinya di sini terluka, hatinya di sini terjahit gitu ya. Jadi dengan adanya banyak perdebatan dan keributan gitu ya, membuat ada hati yang terluka, hati yang kecewa gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Ya kan? Hati yang kecewa karena di sini ada pola yang berulang gitu loh ya. Ada pola yang berulang di sini, setiap kali ada perdebatan, ada omongan yang menyakitkan hati, ada perilaku yang menyakitkan hati di sini, buat kecewa, buat sedih gitu loh ya. Dan setiap kali ini juga bisa mengindikasikan gitu loh ya. Perdebatannya yang diulang masalah itu lagi. Yang lama-lama merasa jadi annoying, yang merasa kayak kok nggak ada perubahan apa-apa gitu ya. Diharapkan selalu berusaha kayak eh, mau nyari solusi masalahnya gitu ya. Sudah berjanji untuk diselesaikan tapi nanti terulang lagi. Dan di sini juga mengindikasikan, tapi ketika mau pisah gitu ya, seperti sulit, ada sebuah rasa keterikatan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Lalu apa yang terjadi kalau Sora kita mau coba lihat di sini? Lalu yang terjadi adalah suatu pikiran atau suatu perasaan, ada intuisi di sini yang seperti mengatakan bahwa aku harus pergi atau aku harus bergerak gitu ya. Jadi di sini memang ada intuisi yang membuat kamu menjauh dari dia. Ingat, bisa vice versa, bisa saja dia yang menjauh dari kamu ya. Jadi di sini ada suatu periode di mana menjauh gitu loh ya. Karena intuisi diri itu bilang kayak harus menjauh gitu ya. Karena ketidaktenangan ya. Karena begitu banyak hal yang buat kalut, hal yang buat stres, hal yang tidak menentu ya.
Jadi menjauh ini karena situasi yang penuh dengan situasi ketidakjelasan dan kalut dan emosi, marah gitu loh ya. Ya, dari seorang divine feminim. Jadi memang kalau saudara lihat di sini banyak dari kalian yang menonton ini adalah perempuan atau divine feminim ya. Jadi energi bisa saja kalau nggak dapat bentuk dapat energi. Jadi menjauh ini adalah untuk mencari ya. Banyak dari kalian juga yang di sini mencari gitu loh ya. Mencari kayak bener-bener jawaban, mencari untuk menemukan apakah benar-benar orang ini sebenarnya gimana perasaannya ke kamu. Ya. Karena di sini ada ngomongin soal perencanaan, ngomongin soal hal-hal yang harus diungkap kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kamu merasa bahwa menjauh gitu loh ya. Menjauh di sini karena kamu merasa banyak hal yang belum diungkapkan atau belum diceritakan secara gamblang ya. Jadi di sini mungkin ada yang dari di divine maskulin ada hal yang masih disembunyikan, belum dibuka, belum diutarakan ya. Masih ada apa ya, sembunyi-sembunyi gitu loh. Nah, tapi di sini juga ngomongin soal agenda, ngomongin soal perencanaan. Apa sih rencananya hubungan ini gitu loh. Hubungan ini seperti tidak punya perencanaan, ya. Nggak ada perencanaan yang kuat gitu loh. Sehingga dan Sora lihat di sini kamu jadi lebih banyak mengambil dominasi dalam hubungan ini gitu loh. Kamu jadi yang in charge gitu loh. Padahal mungkin kamu mengharapkan ya harusnya si divine maskulin dong yang in charge gitu loh. Mikirin mau planningnya gimana ke depan dan sebagainya. Tapi kok ini malah apa ya? Malah seperti tidak jelas arahnya mau kemana gitu loh ya. Lalu ya, kita mau lihat apa yang terjadi setelah kamu pergi. Maka kamu mengambil langkah untuk menjauh ya. Kita mau lihat apa yang terjadi. Ada house, Sora akan keluarkan dulu 3 kartu. Ada fish ya. Dan ada bouquet. Nah, setelah kamu pergi, yang kena adalah apa? Yang kena adalah tentang masalah kestabilan. Ya, jadi di sini setelah kamu pergi, orang ini kehilangan kestabilan. Ya, orang ini kehilangan rasa nyaman, kehilangan kestabilan. Di sini juga ada yang kehilangan bantuan secara finansial. Jadi banyak di sini dari kalian yang memang membantu dia, menyupport dia secara finansial, ya. Dan ada juga yang menyupport dia secara perhatian, kasih sayang, caring gitu loh ya. Jadi ya, dia kehilangan itu semua. Ya, dia kehilangan itu semua setelah kepergian kamu kalau yang Sora lihat di sini ya. Karena memang kamu membantu dia gitu loh dalam banyak hal gitu loh ya. Kita mau coba lihat di sini apa yang terjadi lebih lanjut sama dia ya. Kita mau lihat apa yang terjadi lebih lanjut setelah kamu pergi ya. Di sini ada energi dari the lovers ya. Di sini ya sebenarnya oke, kamu pergi itu adalah dia kehilangan perasaannya dia. Dia kehilangan cintanya dia. Tapi di sini Sora juga baru di sini terungkap. Kamu pergi selain tentang masalah gosip-gosip yang ada, perdebatan yang terus berulang tadi kita udah bilang di awal. Di sini ada ngomongin soal duality. Jadi di sini ada kemungkinan dia punya seseorang yang lain, hatinya bercabang dua. Ya. Jadi, ya, itu yang menjadi salah satu topik omongan kalian atau obrolan kalian atau perdebatan kalian ya, yang memanas gitu loh ya. Karena mulai merasa bahwa kamu gak nyaman gitu. Jadi di sini adalah ada seseorang yang hatinya masih bercabang. Ya. Namun setelah kamu pergi benar-benar oleng kestabilannya. Ya, tadi saya sudah ngomong ini kestabilan secara finansial, secara keamanan, secara batin dan secara finansial dia tidak lagi merasa nyaman dan aman. Ya. Dan setelah kamu pergi dia malah jadi lebih bisa berpikir untuk kontemplasi. Ya, setelah kamu pergi, malah membuat dia jadi lebih bisa banyak kontemplasi, lebih bisa berpikir benar-benar gitu loh. Setelah kamu tinggalkan, ya. Bagaimana hubungan ini harusnya bisa berjalan atau transisinya harusnya seperti apa sih, gitu loh. Hubungan ini harus ada pergerakan atau perubahan, gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Karena memang di sini ada rasa kekecewaan, ada rasa luka yang ada di dalam dirimu. Kamu merasa bahwa masalah itu makin gak jelas. Kamu ingin adanya suatu transisi, apapun transisinya itu ya. Entah dia yang berubah atau hidupmu yang berubah yang kamu harapkan. Ya. Nah, segala kebingungan ini, segala kepusingan ini membuat dia banyak berpikir dan banyak beristirahat, menarik diri untuk benar-benar mikir.
gitu loh. Apa sih yang harusnya dia lakukan, apa sih yang harus dia kerjakan, ya. Karena dia tahu kalau dia mau kamu kembali, harus ada sesuatu yang sangat nyata, harus ada harga yang dibayar. Nggak bisa lagi dong duality, nggak bisa lagi dong nggak punya rencana. Dia tahu ada harga yang harus dibayar, yang sangat besar kalau dia mau kamu kembali. Ya, nggak bisa lagi cuma main-main gitu loh. Jadi di sini dia lagi berpikir, apakah hati dia itu memang benar-benar mau sama kamu, gitu loh. Karena di satu sisi dia menyadari dia masih punya sisi untuk masih suka main, gitu ya. Hatinya masih bisa bercabang, gitu loh. Dan tapi dia bisa saja kehilangan kesempatan, ya, kehilangan kesempatan kalau tidak memperjuangkan kamu. Kehilangan opportunity, kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan kestabilan, kehilangan bantuan, dan kehilangan yang lainnya. Oke? Setelah yang banyak kali dia merenungkan itu, ya, kita akan melihat apa yang sebenarnya dia rasakan selepas kamu pergi. Ya. Namun sebelum itu mungkin bonus dulu kali ya. Kita mau lihat dia sebenarnya orang seperti apa. Kira-kira ciri-cirinya dia seperti apa. Soranya akan mengambil 3 kartu. With sorry goyang. Ngambil 3 kartu di sini ya. Ini ada kartu yang positif, ada kartu yang istilahnya kurang positif atau negatif sikapnya dia. Sora akan ambil secara random. Sora nggak tahu dapat yang positif atau yang negatif. Kita hanya akan ambil 3 kartu dia kira-kira seperti apa. Dia orang yang suka artistik ya. Dia orang yang sangat suka art ya. Dan dia itu pingin suatu hubungan yang penuh dengan ideal dan harmoni ya. Tapi di sini memang ngomongin soal Venus. Venus itu juga soal ngomongin relationship. Memang orang ini punya apa ya? Selalu kadang-kadang bermasalah sama yang namanya relationship. Ya, kalau yang soal hidupnya itu banyak yang punya masalah dengan relationship. Antara hatinya yang memang suka bercabang dua, ada dari mereka yang memang juga gampang atau mudah menarik lawan jenis gitu loh ya. Dan ada di sini memang yang masih belum bisa move on dari masa lalunya itu juga ada. Ya, yang berikutnya adalah ini Libranya, boleh diambil zodiaknya, boleh juga enggak. Soalnya cuma bacaan arti bawahnya, lebih kepada orangnya yang bawah. Orangnya adalah orang yang penuh dengan logik. Ya, orangnya lembut. Ya, banyak di sini yang pengen banget kedamaian. Makanya menghindari untuk ribut dengan cara lebih banyak diam. Karena menurut dia kalau diam lebih mungkin lebih bisa kayak gak usah ribut-ribut. Orangnya di sini romantis dan ekstrovert. Jadi dia sangat mudah untuk bergaul dan menarik lawan jenis. Jadi gini, kayak gampang gitu loh untuk dekat sama orang. Nah, ini juga yang menjadi cobaan terbesar ya. Dia pun harusnya menyadari ini ya. Masalahnya awareness dia untuk menyadari kalau dia itu sering bermasalah soal relationship itu rendah gitu kalau Sora lihat di sini. Masih belum apa ya? Masih belum begitu memahami kalau dia itu sering banget punya masalah dalam area apa namanya relationship gitu ya. Percaya diri, orangnya punya banyak sekali, pingin banget apa namanya beraksi, orangnya lebih banyak, maksudnya kayak kalau ada apa-apa tuh nggak memang benar dia itu orang yang suka diem gitu loh ya. Tapi kalau ada apa-apa dia sebenarnya orang yang kompetitif, orang yang nggak mau kalah, orang yang kuat ya, orang yang sering berbuat kadang-kadang tanpa benar-benar direnungkan. Nah, kayak sekarang kan, setelah udah ditinggal, baru kehilangan kestabilan, barulah di sini mulai berpikir. Apa yang dia rasakan dan kehampaan apa yang dia rasakan setelah kamu pergi, kita coba lihat. Permohonanku badai ini segera berlalu biar aku bisa bersamamu lagi. Menurut dia, ini adalah sebuah badai dalam relationship. Dan dia berharap badai ini bisa cepat berlalu, masalah ini bisa cepat berlalu dan dia bisa bareng-bareng sama kamu lagi. Ya. Karena ada perasaan hampa dan kosong. Ya, aku pernah mengkhianati dan membohongimu, kini aku memetik buah karma dari benih pedih yang aku tabur. Jadi gini, dia menyadari bahwa dia pernah mengkhianati, sejalan dengan tadi Sora bilang bahwa dia ada energi dari pengkhianatan atau duality, bercabang hati, dan dia merasakan karma. Ya, karma dari apa yang sudah dia tabur. Kita coba lihat ya, karmanya apa? Garis besar aja ya. Ada broom, ya, ada yang hidupnya jadi lebih sulit, ya, ada yang harus bekerja lebih keras, ada yang mengalami masalah. Jadi kayak gini loh, sebelumnya hidupnya dia itu banyak kemudahan. Mungkin banyak orang yang tolong dia, banyak kemudahan gitu loh ya. Sekarang dia harus menghadapi hidup dia banyak masalah, banyak hal yang kayak tiba-tiba sulit untuk dia, tidak semudah yang sebelumnya gitu ya. Harus ada yang sebelumnya dia lebih beruntung, hal-hal gampang datang dalam hidupnya dia sekarang jadi harus lebih sulit.
ya. Dan di sini banyak yang merasa seperti ditinggalkan, ya. Jadi di sini dia merasa kesepian. Ship juga perjalanan panjang. Dia merasa seperti hidup dia semakin harus keras jalannya gitu loh ya. Ship itu juga malah perjalanan yang jauh. Jadi dia merasa bahwa seperti dijauhin, seperti kesepian, seperti terombang-ambing perasaannya juga bisa gitu. Penuh dengan ketidakjelasan gitu. Dan ternyata sakit udah ditinggalin itu gitu loh. Sekarang seperti hilang kemudi, hilang arah, dan hidup aku banyak kesulitannya. Dan menurut dia itu adalah salah satu karma gitu loh. Menghadirkan orang ketiga, kupikir kamu bisa tergantikan, nyatanya itu tidak terjadi ya. Dia berpikir kalau ada orang ketiga ya, aku bisa kayak kamu bisa tergantikan sama orang ketiga itu. Nyatanya nggak bisa tergantikan gitu loh. Makanya kan selalu udah bilang, setelah dia merenung dia baru merasakan bahwa ternyata rasanya rupa bisa sama, rasa tak pernah sama. Cie, mungkin sama-sama tipe-tipenya dia lah ya gitu loh. Tapi kan belum tentu rasanya sama, ya kan? Oke. Nasi goreng aja bumbunya sama, bahan dasarnya sama, abangnya beda rasanya ya kan? Nah, segala gundah dan risau ini menyiksaku, obatnya cuma memelukmu. Orang ini pun menjadi terasa risau, gundah gitu loh ya, dan terasa amat menyiksa, dan obatnya cuma dia pengen ketemu kamu, dia pengen meluk kamu gitu loh. Setelah lama kurenungi, berujung hati ini terpaut dan terpati di kamu. Ya, jadi setelah dia banyak merenungi, banyak berpikir, dia tuh baru merasa bahwa hati aku tuh memang sebenarnya harusnya sudah hanya untuk kamu. Kenapa aku masih belok kiri kanan atas bawah gitu loh. Setiap pagi aku disapa rindu, setiap malam aku dibuai segala kenangan tentang kita. Jadi setiap pagi dia tuh bangun tidur juga kangen sama kamu. Malam sebelum tidur juga jadi kepikiran gitu loh. Dihantuin kenangan, bahasa kerennya dihantuin kenangan kalau bahasa Sora. Nah, ternyata itu semua di dalam dada tuh jadi penuh gitu loh. Jadi nggak bisa move on dari segala perasaan-perasaan yang ada. Masihkah ada ruang di hatimu untuk aku yang ingin kembali bersama? Jadi orang ini akhirnya pingin balikan sama kamu. Kenapa? Karena dia merasa seperti itu tadi kan. Hampa, kosong gitu loh ya. Dapat karma juga, kangen, gak bisa move on, terbayang kenangan. Dan ujung-ujungnya kalau direnungin ya, dia cuma pingin kayak ada kamu gitu loh. Perasaan bersalah itu nggak bisa tergantikan loh Sahara. Ya. Jadi gimana ya? Pingin ada keresahan kembali bersama. Aku berharap semesta masih memberi aku kesempatan kembali sama kamu. Kalau Sora lihat di sini, mungkin kamu sudah ngeblok dia, kamu udah ngejauhin dia, udah nggak mau urusan lagi sama dia, gitu ya. Tapi dia berharap kamu masih mau memberikan kesempatan. Dia berharap ada kesempatan dari semesta, ya. Ada petunjuk mungkin dari semesta ke kamu supaya kamu mau kasih dia kesempatan. Baru aku sadari cintamu lebih dalam dari sekedar sebuah rasa. Cintamu adalah bentuk anugerah dari semesta. Dan dia baru menyadari, ternyata setelah kamu pergi, ya, cinta kamu tuh lebih dalam dari cuma sekedar perasaan aja. Kamu tuh seperti membawa banyak berkat dan banyak berkah dalam hidupnya dia. Kamu banyak bantu dia, kan tadi Sora udah bilang, banyak bantu dia banyak hal. Kalau Sora di sini, kita lihat bantu apa sih? Ya. Kamu banyak membantu dia, kasih apapun yang dia butuhkan. Dia butuh disupport, kamu kasih. Dia butuh bantuan secara dikenalin sama orang yang mungkin networking yang tepat, kamu bantu. Kalau kamu kenal, kamu kenalin gitu loh ya. Terus di sini ada yang juga mengejar mimpi, apa yang bisa kamu bantu gitu loh. Secara nyata kamu lakukan, nggak cuma iya doang, kamu lakukan secara aksi sama dia. Gitu loh ya. Dan di sini juga kamu kamu pantang menyerah dengan banyak situasi dan kondisi kalian sering berantem dan ribut gitu ya. Mungkin di sini juga udah banyak orang-orang di sekitar kamu yang sering mungkin bilang kayak udahlah jauhin dia aja, dia nggak baik untuk kamu. Kamu masih mau berjuang untuk dia gitu loh, ya kan? Dan kamu juga membantu dia menyelesaikan banyak masalah dalam dirinya dia, banyak inner child dan masalah-masalah lain yang banyak kamu bantu untuk dia selesaikan. Ya. Dan di sini ada maafkan aku yang menyia-nyiakan segala cinta dan kebaikan telah sepenuh hati kamu beri. Ada yang merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah setelah kamu sudah pergi, dia terasa seperti aku kok nyanyain kamu yang udah sangat baik sama aku, udah sangat sayang sama aku. Kok aku
terlalu ego dengan membiarkan kamu pergi dari hidup aku. Aku menjauhi bukan tak cinta lagi, aku hanya tak mau membebani lebih lagi. Sebenarnya dia merasa di satu sisi, aku mungkin harus menjauh dari kamu. Kalau aku cuma jadi beban aja. Jadi sebenarnya dia kayak menyadari gitu loh. Kalau dia itu sering kasih kamu jadi beban untuk kamu gitu loh. Tapi kalau Sora lihat orang ini mengharapkan sebuah kesempatan untuk kembali ya. Kita mau coba lihat apa yang akan terjadi. Ada letter, dia akan memulai komunikasi lagi sama kamu. Dia akan memulai komunikasi lagi sama kamu. Ya. Meskipun masih ada beban-beban yang ada. Ya, tapi di sini dia artinya juga bisa berarti dia punya satu keyakinan kalau masih ada sedikit harapan untuk kalian. Jadi kalau Sora lihat dia akan menghubungi kamu lagi, ya, akan menghubungi kamu lagi karena dia berharap akan adanya satu kesempatan, ya. Dan di sini juga ada tri karena dia merasa ada suatu ikatan di antara kalian, karmic relationship ya, gitu loh, yang mengikat kalian, ya. Jadi di sini kalau Sora lihat dia akan mencoba mencari koneksi lagi ke kamu. Entah itu masuknya ke keluarga kamu, melalui orang-orang terdekat kamu, teman-teman kamu. Tapi dia berharap masih ada kesempatan. Dia akan mencari celah untuk masuk dan bergerak ke kamu. Gitu loh ya. Karena dia menyadari bahwa ya dia butuh kamu. Gitu. Dia butuh untuk tidak bisa kehilangan kamu, ya kan? Hanya dia mencari momentum untuk bisa bergerak secara nyata ke kamu. Karena ya dia menyadari itu tadi semua ya. Masih terjerat rindu, hidup karma juga kena, dia masih butuh kamu dan hampa sekarang rasanya. Cuman diisi tentang kamu dan kamu. Dan di sini ada satu kesadaran bahwa aku nggak bisa main-main lagi. Kalau aku mau kamu ada satu usaha nyata yang harus diberikan. Ya, kita mau coba lihat untuk astrologinya dan kita mau coba lihat di astrologinya juga ada periode waktunya ya. Kira-kira kapan dia akan kembali bergerak ke kamu. Oke. Nah, ini ya nanti bisa diambil astrologinya atau bisa diambil waktunya. Yang mana yang dapatnya gitu ya. Oke. Ntar lagi ngambil. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Oke, ini ada kartu zodiak. Kita akan coba lihat zodiak apa saja yang keluar dan periode waktunya. Dia akan menghubungi kamu lagi. Ya, tapi memang hubungan ini banyak didominasi sama kamu, jadi masih kamu yang harus nanti in charge ya, gitu. Ada Aries, 1 minggu atau 1 bulan lagi. Oh, tangan Sora kok bergetar-bergetar, deg-degan tangannya Sora. Deg-degan tuh hati Sora, bukan tangan gitu. Ntar di ini. Pisces, 12 minggu atau 12 bulan lagi. Jangan dikomplain lama banget, Sora hanya bacain dari kartunya. Aquarius, 11 minggu atau 11 bulan lagi. Aku mau yang mana ya? Maybe this one. Libra, 7 minggu atau 7 bulan lagi. Satu lagi yang sangat penting. Ini aja tersembunyi. Leo, 5 minggu atau 5 bulan lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat untuk alfabetnya. Ya, sebentar. Wah. Ya, oke, ada N, W, Y, G, S, Y, R, F, C, W, M, V, K, V, E, O, ya benar, O di sini, X dan C. Dicek nama tengah, nama belakang atau nama yang mengandung alfabet ini Sahara ya, atau plat nomor kendaraan atau apapun yang mengandung alfabet lah ya. Alfabet cuma tambahan. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada hal yang kurang, Sora minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah lainnya, silakan personal reading sama Sora @Sora_Taron di Instagramnya Sora. Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok.
Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara, teruslah melakukan hal yang baik dan berpikir hal-hal yang baik. Sampai kita ketemu, I love you as always, bye-bye.